Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya, Kang Adib ya teman-teman. Nah, sekarang saya lagi ada di Jalan Kartini, Bawen, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Nah, kali ini saya bakal update progres pengerjaan dari tol Bawen Jogja di seksi 6. Ini khususnya yang ada di jalur Kartini sampai ke Jalan Bawen Ambarawa. Nah, kita bakal lihat progresnya itu sudah sejauh mana dan sudah seperti apa ya teman-teman. Nah, jalan tol Jogja Bawen sendiri itu adalah jalan tol sepanjang 75 km yang menghubungkan Yogyakarta dan juga Bawen. Nah, jalan tol ini itu melalui dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, jalan tol ini itu akan mempercepat waktu tempuh antara Jogja dengan Semarang. Yang dari sebelumnya itu jarak tempuhnya itu memakan waktu 3 jam menjadi 1,5 jam. Nah, yang ada di bawah ini kita lihat itu Jalan Kartini Bawen. Nah, ini jalan yang menuju ke Semarang yang di depan sini. Nah, kita coba lihat jalan yang menuju Ambarawa ya teman-teman. Nah, untuk yang di sebelah sisi kanan ini itu jalan yang menuju ke Ambarawa. Nah, jalan tol Jogja Bawen sendiri itu dibagi menjadi 6 seksi. Nah, ini dia, kita lihat dulu. Nah, ini di depan itu kalau kita lurus terus itu menuju ke arah Ambarawa. Nah, di sini juga terlihat pemandangan gunungnya ya teman-teman. Nah, untuk seksi 6 ini itu yang menghubungkan antara Ambarawa dan juga Bawen itu sepanjang 5,1 km. Nah, ini kita bakal lihat progresnya itu sudah sejauh mana dan sudah seperti apa. Yuk kita coba lihat ke depan. Ternyata di depan ini ada alat berat diesel hammer yang sedang dipersiapkan untuk beroperasi. Dan juga ada beberapa alat berat seperti eskavator dan juga kren ya teman-teman. Nah, ini dia, kalau kita lihat di sini jalan tolnya itu dibuat melayang atau jalan tol layang. Untuk beberapa sisi itu pondasinya ada yang menggunakan paku bumi dan juga ada yang menggunakan pilar girder ya teman, pilar girder, nanti di atasnya itu dipasang girder. Nah, ini kita lihat di depan ini yang menggunakan paku bumi. Nah, di sini juga ada terlihat satu kren yang sedang beroperasi yang warna kuning dan juga ada dua kren yang sedang terparkir ya teman-teman. Nah, di sini juga ada balok-balok girder yang sedang dipersiapkan, nantinya dipasangkan di atas itu, di atas pilar girdernya ya teman-teman. Nah, balok girder sendiri yang digunakan pada konstruksi jalan tol Bawen, khususnya tol Bawen Jogja, khususnya di seksi 6 ini itu pada bagian yang jalur melayang. Nah, untuk konstruksi jalan tol melayangnya sendiri itu menggunakan PCI girder.
Nah, PCI girder sendiri itu adalah balok beton pracetak yang memiliki bentuk menyerupai huruf I dan berfungsi sebagai penopang utama jalan tol di bagian jalan layang. Nah, nanti salah satunya itu dipasang di depan situ. Nah, kalau kita lihat di sini tuh ada paku bumi juga ya, teman-teman. Nah, untuk pondasi yang menggunakan paku bumi yang di sini itu masih ada beberapa backcasting yang sedang dirakit atau dipasang. Nah, backcasting sendiri itu sebagai cetakan sementara yang digunakan untuk membentuk dan menopang beton selama proses pengecoran. Nah, ini kita coba lihat ke depan lagi. Nah, kalau di depan sini itu tahap pengecorannya sendiri sudah selesai dikerjakan dan tinggal di tahap finishing. Nah, ini dia di tahap finishingnya ya, teman-teman. Untuk di dua jalur yang ada di kanan dan juga jalur kiri itu dua-duanya sudah selesai di progres pengerjaannya, progres di finishingnya. Tinggal memasang marka jalan dan lain-lain. Nah, kita ke depan lagi, kita coba lihat. Nah, untuk di depan ini itu ada jalan kampung, itu jalan yang menghubungkan antara dua kampung, yaitu Ngerawen Lor dan juga Ngerawen Kidul. Nah, ini dia, nanti di sini bakal dipasang balok girder sebagai jembatannya ya, teman-teman. Nah, kita coba lihat ke depan lagi. Nah, kita lihat di depan ini ada truk kren yang ada di atas jalan tolnya sendiri. Nah, ini dia, kita lihat. Nah, truk kren sendiri atau mobil kren itu adalah alat berat yang menggabungkan fungsi truk dengan kemampuan mengangkat kren. Nah, fungsi utamanya itu untuk mengangkat, memindahkan, dan juga menurunkan beban berat, terutama pada proyek konstruksi jalan tol Bawen Jogja ini ya, teman-teman. Nah, kita kalau lihat di depan sini itu yang di sebelah kiri itu sudah di tahap finishing. Untuk pembatas kanan kirinya sudah selesai dikerjakan. Nah, untuk yang jalur di kanan itu masih di tahap pengerjaan pembatas yang ada di kanan kirinya. Nah, di depan sini itu nanti juga bakal dipasang balok girder sebagai penghubung di antara kedua jalan tol ini, jalan tol layang ini. Nah, balok girder sendiri itu merupakan balok yang berfungsi sebagai penopang utama jalan tol di bagian jalan tol melayang. Nah, kita lihat di depan ini ada alat berat yaitu vibro roller. Nah, ini dia, kita lihat vibro rollernya itu sedang beroperasi. Nah, vibro roller sendiri itu alat berat yang digunakan untuk memadatkan dan juga meratakan tanah di area sekitar sini. Nah, ini dia, kita lihat sedang meratakan tanah. Nah, alat ini itu penting dalam berbagai proyek konstruksi ya, teman-teman. Terutama untuk pembuatan jalan dan juga fondasi. Karena kemampuannya dapat meningkatkan kepadatan dan juga stabilitas material yang ada di bawahnya, yaitu tanah. Vibro roller sendiri itu menggunakan getaran untuk memamatkan material sehingga menghilangkan rongga udara dan juga meningkatkan kepadatan tanah atau material lainnya.
Nah, kita lihat ke depan lagi. Untuk di sini itu pilarnya sudah selesai dikerjakan. Nah, ini di depan ada alat berat eskavator juga. Nah, ini ada beberapa pilar yang sudah selesai dikerjakan ya teman-teman. Nah, pilar pada jalan tol Bawen Jogja ini itu adalah penyangga jalan tol yang memiliki beberapa fungsi utama. Nah, pilar ini itu berfungsi untuk menyangga konstruksi jalan tol, terutama pada jalan layang ataupun jembatan. Nah, ini kalau di depan ini itu menjadi jembatan ya teman-teman, karena di bawahnya itu ada jalan jalan utama Bawen Ambarawa. Selain itu, pilar juga berperan dalam mendistribusikan beban jalan tol ke tanah di bawahnya, sehingga memastikan stabilitas dan juga keamanan struktur. Nah, pilar juga dapat berfungsi sebagai elemen struktural yang memungkinkan jalan tol melewati berbagai medan, seperti medan yang sungai, lembah, atau jalan lain yang sudah ada. Nah, di sini itu kan ada sedikit kemiringan dan juga di sebelah ada sungai. Makanya menggunakan pilar sebagai penopangnya ya teman-teman. Nah, ini dia, kita lihat di depan sini juga ada beberapa pekerja yang sedang bekerja di sini. Untuk pengerjaannya sendiri itu terus dikebut, soalnya ditargetkan akhir tahun 2025 itu sudah selesai dikerjakan ya teman-teman. Nah, yuk kita coba lihat ke depan. Nah, untuk jalan tol Bawen Jogja yang di seksi 6 ini itu berada di sebelah persawahan, jadi nanti memungkinkan ada pemandangan persawahan dan juga pegunungan yang ada di sampingnya. Nah, jalan tol sepanjang 75 km ini itu dapat menghubungkan Yogyakarta dan juga Bawen. Nah, jalan tol ini dibagi menjadi 6 seksi, yaitu di seksi 1 menghubungkan Yogyakarta sampai ke Banyurejo dengan panjang 8,8 km. Nah, untuk seksi 2 sendiri itu menghubungkan Banyurejo sampai ke Borobudur dengan panjang 15,2 km. Untuk seksi 3 itu menghubungkan Borobudur sampai ke Magelang dengan panjang 8,1 km. Nah, untuk seksi 4 sendiri itu menghubungkan Magelang sampai ke Temanggung dengan panjang 16,6 km. Nah, untuk seksi 5 itu menghubungkan Temanggung sampai ke Ambarawa dengan panjang mencapai 21,2 km. Nah, untuk seksi 6 yang ini yang kita lihat ini itu menghubungkan antara Ambarawa dengan Bawen dengan panjang 5,1 km. Dengan kebanyakan itu jalannya jalan layang. Untuk seksi 2 sampai seksi 5 itu masih di tahap perencanaan, dan seksi 1 dan juga seksi 6 itu masih di tahap konstruksi ya teman-teman. Nah, kita coba lihat ke depan lagi.
Nah, jalan tol Jogja-Bawen ini itu berfungsi untuk meningkatkan konektivitas dan juga mempercepat perjalanan antara Yogyakarta dan juga Semarang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah ini, yaitu di Jogja dan juga Semarang. Jalan tol Jogja-Bawen ini itu juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalur arteri, serta mempermudah akses ke berbagai destinasi wisata, seperti contohnya itu wisata Candi Borobudur. Nah, jalan tol ini itu akan menghubungkan dua wilayah penting, yaitu Yogyakarta dan juga Semarang, serta terhubung dengan jalan tol lain, yaitu jalan tol Solo Yogyakarta YIA Kulon Progo. Nah, ini nanti jalan tolnya itu jadi terinterkoneksi ya teman-teman dengan jalan tol Solo Semarang. Jalan tol ini itu akan mempermudah akses ke berbagai objek wisata, terutama di sekitar Borobudur dan di wilayah Jawa Tengah lainnya. Nah, tol ini itu akan memfasilitasi kelancaran distribusi barang dan juga jasa, yang akan berdampak positif pada perekonomian. Nah, dengan berbagai manfaat yang telah saya sebutkan ini, tol ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Jogja dan juga Jawa Tengah. Semoga jalan tol ini segera selesai dan segera beroperasi sesuai jadwal target yang telah ditentukan. Nah, ini kita coba lihat sedikit ke kanan. Nah, untuk di kanan ini itu tahapnya masih di tahap pengurukan tanah, material tanah ya teman-teman. Tuh kita lihat ada beberapa alat berat seperti bulldozer dan juga ada vibro roller dan juga ada eskavator yang sedang beroperasi. Nah, ini dia kita lihat. Nah, kita lihat di sebelah kanan itu ada irigasi untuk persawahan, karena jalan tol Bawen Jogja ini yang khususnya di seksi 6 ini dibangun di atas persawahan, makanya sangat penting dibangun jalur irigasi. Nah, fungsi dari irigasi sendiri yaitu menyediakan dan mengatur air untuk menunjang kegiatan pertanian. Nah, irigasi ini itu berperan penting dalam memastikan ketersediaan air bagi tanaman, terutama di daerah sekitar sini. Nah, di sini kan jalannya itu dibangun tinggi, makanya perlu sekali pembangunan irigasinya. Nah, ini dia kita lihat masih di tahap pengurukan yang ada di sekitar sini. Nah, untuk progres dari seksi 6 jalan tol Bawen Jogja itu untuk pembebasan lahannya sendiri sudah mencapai 95,7%. Dan kalau kita lihat konstruksinya sendiri itu sudah mencapai 62% dengan target selesai di akhir tahun 2025. Nah, jalan tol Jogja-Bawen di seksi 6 ini itu merupakan bagian yang krusial dari jalan tol Jogja-Bawen. Kenapa?
karena akan menjadi penghubung dengan jaringan tol Trans Jawa yang lebih luas. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan juga mobilitas masyarakat di sekitar sini. Nah, ini dia, kita coba lihat progres pengurukannya. Pengerjaannya sendiri terus dikebut ya teman-teman, agar sesuai target yang telah ditentukan. Nah, mungkin itu dulu update terbaru saya mengenai progres pengerjaan tol Bawen Jogja, khususnya di seksi 6, yaitu dari Jalan Utama Bawen Ambarawa sampai ke Jalan Kartini Bawen. Nah, seperti yang kita lihat, itu di beberapa sisi itu ada masih di tahap pengurukan dan juga ada beberapa sisi yang masih di tahap finishing. Kalau kita lihat tadi, nah itu yang di depan itu kan sudah selesai pengecoran bahu jalannya, tinggal di tahap finishing. Dan juga di beberapa sisi ada yang masih di tahap pemasangan backcasting yang digunakan dalam konstruksi jalan tol ini, yaitu untuk pengecoran ya teman-teman. Nah, mungkin itu dulu update terbaru saya. Oke, jangan lupa di like and di subscribe channel YouTube saya, Kang Ajif ya teman-teman. Nantikan video-video saya selanjutnya, nanti beberapa hari lagi saya bakal update terus progres pembangunannya itu sudah sejauh mana dan sudah seperti apa ya teman-teman. Ini khususnya yang ada di seksi 6 Jalan Tol Bawen Yogyakarta ini. Oke, see you next time and goodbye.